Konnichiwa minasan. Selamat datang di Takao YouTube channel. Hari ini minasan, yuk kita sama-sama latihan mengerjakan soal JLPT N5 bagian Mojigoi atau penguasaan kosakata. Nah, ini dia minasan, contoh soal untuk JLPT N5 bagian Mojigoi atau penguasaan kosakata. Jadi minasang total waktu yang diberikan adalah 25 menit. Kalau tidak salah, total soalnya adalah 35 soal. Jadi minasang harus mengerjakan satu soal itu kurang dari 1 menit ya minasang. Tapi tidak perlu khawatir, kalau minasang persiapannya matang, belajarnya sungguh-sungguh gitu ya, soal JLPT N5 ini pasti bisa dikerjakan kurang dari 30 detik minasang. Percaya deh sama saya. Nah, di sini ada beberapa cui atau catatan. Minasang yang baru pertama kali ikut JLPT harus baca baik-baik ya mengenai catatan ini. Nah, lalu di bawahnya minasang harus mengisi nomor ujian minasang dan juga nama minasang. Karena nanti setelah selesai mengerjakan soal, ini harus dikumpulkan kembali minasang lembar soal ini gitu ya, karena rahasia gitu. Jadi tidak boleh dibawa pulang minasang. Soal bagian yang pertama penguasaan kosakata minasang adalah soal kanji. Nah, di sini ada contoh mengerjakan soalnya ya minasang. Re-nya di sini ada oki na e ga arimasu. Lalu yang digaris bawahi itu minasang harus cari cara baca kanji yang tepatnya. Di sini ada pilihan dari 1 sampai dengan 4. Minasang memilih mana yang paling tepat. Jadi di sini ada okina, okina, daikina, taikina. Nah, yang tepat jawabannya adalah yang nomor 1. Jadi minasang harus bulatkan ya di lembar jawabannya yang nomor 1. Jadi lembar jawabannya ini minasang akan diperiksa menggunakan komputer. Jadi menebalkannya minasang juga harus hati-hati begitu ya. Jangan sampai berlubang atau jangan sampai bolong. Nah, mudahnya minasang untuk soal kosakata kanji ini, minasang sebetulnya tidak perlu baca semua kalimatnya. Kalau yang di garis bawahi saja minasang sudah bisa membacanya atau sudah paham maksudnya, jadi bisa langsung ditentukan jawabannya. Misalnya yang nomor 1, nah di sini ada yang nomor 1, kanjinya adalah senshu. Nah, jawabannya nomor 2, senshu. Ya, jadi langsung dibulatin di lembar jawaban senshu nomor 2. Nih, jadi kurang kan waktunya dari 30 detik, cepat kita bisa selesaikan kalau minasang persiapannya matang. Nah, untuk pembagian jenis soal penguasaan kosakata ini saya sudah melihat contoh soal N4, N3, N2, N1 juga seperti ini ya minasang untuk penguasaan kosakata. Jadi diawali dengan kanji dulu ya. Lalu yang nomor 2, nah di sini ada kanji yang digaris bawahi. Nah, di sebelahnya ada okurigana de, ada hiragana de. Ini dibacanya adalah ato de. Ya, jadi kanji yang digaris bawahi itu adalah ato. Jawabannya yang nomor 4. Lalu yang nomor 3, nah di sini ada kanji mengatakan. Mengatakan itu adalah iu. Berarti kalau misalnya diubah ke bentuk T menjadi ite ditambah kudasai. Jadi jawabannya adalah ite kudasai. Ya, nomor 1. Berikutnya minasang yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini adalah kanji yang digaris bawahi kanji gunung. Ya, gunung ini bahasa Jepangnya adalah yama. Nomor 2. Berikutnya yang nomor 5, ini ada kanji yang digaris bawahi, kanjinya banyak, oi desu. Jadi cara bacanya adalah oi, panjang ya minasang. Yang betul jawabannya nomor 2. Berikutnya minasang yang nomor 6. Di sini ada gakko, sekolah ya. Gakko, hati-hati, ada tsu kecil di tengah, lalu di belakangnya itu bunyi panjang tapi diakhiri dengan bunyi u. Maka jawabannya yang benar adalah nomor 3. Gakko gitu nih. Berikutnya minasang soal nomor 6. Nah, di sini ada kanji yang digaris bawahi 6 batang.
Oke, 6 batang ini bahasa Jepangnya dibacanya hati-hati bukan rokuhong, rokupong gitu ya, tapi dibacanya ropong. Jadi jawabannya nomor 4. Ropong. Berikutnya hachibang, nomor 8. Di sini ada kanji yang digarisbawahi, kanjinya koran. Koran, bahasa Jepangnya adalah shimbun. Ya, jadi nomor 2. Shimbun. Hachibang, nomor 9, nomor 9. Ini ada kanji murah. Nah, kanji murah bahasa Jepangnya adalah yasui. Maka yang nomor 9 jawabannya nomor 2. Berikutnya nomor 10. Nomor 10 kanji yang digarisbawahi adalah kanji luar. Ya, luar bahasa Jepangnya adalah soto. Bukan soto ayam, apalagi soto daging gitu ya. Tapi soto bahasa Jepang yang artinya luar. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Hai, itu bagian pertama menebak cara baca kanji. Berikutnya minasang. Bagian yang kedua, kalau ini kebalikan minasang. Jadi ada cara baca hiragananya, lalu minasang cari mana kanjinya. Seperti dicontoh, watashi no kodomo wa hana ga suki desu. Nah, di sini ada kodomo yang digarisbawahi, maka kanji kodomo yang benar adalah nomor 2. Jadi minasang lingkari yang nomor 2 ya di lembar jawabannya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 11. Di sini ada kanji yang digarisbawahi adalah shawa. Kanji. Komen nih, hiragana yang digarisbawahi adalah shawa. Nah, minasang manakah penulisan shawa yang tepat? Shawa itu shower. Tulisnya pakai katakana. Katakana yang tepat yang mana? Nah, hati-hati ya. Shi dan su jangan sampai tertukar. Wa dan u jangan sampai tertukar. Jawabannya adalah nomor 1 ya. Shawa. Berikutnya nomor 12. Di sini ada hiragana nomimashita. Oke, nomimashita. Minum ya. Kalau misalnya minasang nggak tahu gitu ya, apa sih nomimashita artinya? Coba baca semua kalimatnya. Kohi yo nomimashita. Kohi. Kopi deh kayaknya, misalnya nebak-nebak ya, atau minasang tahu arti kohi di situ. Kopi berarti kalau kopi itu diapain? Diminum ya. Ada tuh ya, murid saya yang iseng jawabnya, kalau kopi diapain? Kopi dituang ya sensei. Bisa sih, tapi imajinasinya terlalu jauh. Jadi nomimashita itu artinya adalah diminum ya minasang. Nah, jawabannya yang benar adalah nomor 2. Ini kanji minum ya. Jadi minum kopi maksudnya ya. Hai, berikutnya yang nomor 3. Oke, di sini ada kanji yang hiragana yang digarisbawahi adalah kuruma. Mobil. Manakah kanji mobil yang tepat? Ini mirip, jangan sampai terkecoh ya. Dia jawabannya nomor 3. Yang di tengah itu dia hanya 2 ya minasang. Yang di tengah itu matahari ya, bukan mata me ya. Jadi hati-hati terkecoh dengan yang nomor 4. Berikutnya minasang, soal nomor 14. Oke, di sini ada yang digarisbawahi adalah 1000 eng. Ya, 1000. Oke, 1000 itu seng. Lalu kanji engnya yang mana? Kanji eng di sini adalah yang nomor 4 ya. Jadi dibacanya sengeng. Lalu nomor 15, di sini ada yang digarisbawahi adalah hambung. Hambung itu artinya 1/2 atau setengah bagian gitu ya. Nah, yang manakah kanji hambung yang tepat? Hati-hati terkecoh ya. Nah, ini sengaja dibuat mirip karena yang buat soal itu tidak ingin minasang jawabannya betul semua. Kira-kira seperti itu ya. Trik dari yang membuat soal begitu. Nah, minasang jangan sampai terkecoh, jawabannya hambung itu yang nomor 4 ya. Lalu yang berikutnya minasang, ini nomor 16. Nah, di sini ada hiragana yang digarisbawahi kimasenka. Kimasenka di sini berarti artinya kimasenka mengajak gitu ya. Nah, jawabannya kimas datang. Maka datang kanjinya yang mana? Ini jangan sampai terkecoh nomor 1 sama nomor 2. Jawabannya yang nomor 1 ya minasang. Kimasenka. Hai, berikutnya minasang, soal nomor 17. Di sini hiragana yang digarisbawahi adalah aimashita. Aimashita. Nah,
aimashita di sini artinya adalah bertemu, karena kalimatnya kino Tanaka-san to aimashita. Kemarin saya bertemu dengan Tanaka-san. Maka aimashita kanjinya yang benar adalah nomor 3. Ya, minasan. Berikutnya nomor 18, 18 bang. Nih, hiragana yang digaris bawahi adalah onaji. Onaji itu artinya adalah sama. Oke, mana kanjinya yang sama? Sama, kanjinya yang benar adalah nomor 1. Ya, ini dibacanya onaji. Hai, berikutnya sudah tidak ada lagi. Soalnya selesai sampai di situ untuk menebak kanji. Lanjut ke soal bagian ketiga, minasang. Di bagian ketiga ini, minasang harus memilih kosakata mana yang tepat untuk masuk ke dalam kalimat. Kalau ini harus dibaca semua kalimatnya ya, minasang. Tapi balik lagi, kalau minasang penguasaan kosakatanya baik, ya, lalu matang persiapannya, saya rasa tidak akan lebih dari 30 detik. Hai, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Di sini ada asokode basu ni nani-nani. Oke, asokode di sana. Basu, bis. Ya. Nah, basu ni apa? Di sini ada pilihan kosakata yang pertama, ada norimashita. Norimashita itu artinya adalah naik kendaraan. Lalu nomor 2 ada agarimashita. Agarimashita ini artinya naik juga ya. Tapi biasanya kalau agarimashita itu bukan naik kendaraan, tapi naik misalnya harga barang naik gitu. Lalu misalnya naik ke atas dan lain-lain. Itu agarimashita. Lalu yang nomor 3 ada tsukimashita. Tsukimashita artinya datang atau tiba. Lalu ada hairimashita. Hairimashita artinya adalah masuk. Maka di sini jawabannya asokode basuni. Nah, ini naik ke bus maksudnya ya. Jadi naik kendaraan. Maka jawabannya adalah yang nomor 1. Nah, jadi minasang lingkari di lembar jawaban nomor 1 seperti contoh ini ya. Hai minasang, kita mulai soal nomor 19. Ya, di sini ada watashi no heya wa kono nani-nani no 2 kai desu. Pilihannya nomor 1 ada elevator, nomor 2 ada puru, nomor 3 ada aircon, nomor 4 apato. Kita terjemahkan soalnya dulu ya. Watashi no heya wa, kamar saya, kono nani-nani no 2 kai desu. Ada di lantai 2 nani-nani ini. Oke, ada di lantai 2 apa nih? Yang pertama jawabannya elevator. Elevator itu lift. Di lantai 2 lift ini. Salah ya. Nomor 2, ada di lantai 2 puru. Puru itu kolam renang. Ada di lantai 2 kolam renang ini. Ini juga salah. Nomor 3 aircon AC. AC juga tidak masuk. Jawabannya yang nomor 4 apa tuh? Jadi kamar saya ada di lantai 2 apartemen ini. Berikutnya nomor 20 minasang. Di sini ada soalnya Sato-san wa gita o jouzu ni nani-nani. Oke, kita artikan dulu. Sato-san ya. Gita o jouzu ni. Jouzu ni itu dengan pandai. Gita itu gitar ya, misal. Jadi Sato-san gitu ya. Nani-nani gitar dengan pandai. Nah, gitarnya diapain tuh? Kayak pilihannya di sini ada kata kerja semua ya. Yang nomor 1 ada utaimasu. Utaimasu itu artinya bernyanyi. Nomor 2 ada kikimasu, mendengarkan. Ya, nomor 3 hikimasu. Hikimasu itu bermain atau memainkan alat musik. Nah, yang nomor 4 ini bermain asobimasu, tapi asobimasu ini bukan bermain alat musik. Jadi asobimasu itu misalnya minasang main ke rumah teman. Terus misalnya main ke rumah tetangga gitu ya, terus main ke Jakarta dan lain-lainnya. Jadi karena di sini gitar, maka jawabannya yang nomor 3. Jadi Sato-san jago bermain gitar ya minasang. Berikutnya soal nomor 21 minasang. Teburu ni osara to hashi o nani-nani kudasai. Teburu, meja dari kata table. Teburu ni di meja, gitu ya. Osara ini artinya piring, to dan hashi sumpit. Piring dan sumpit o nani-nani kudasai. Diapain? Tolong diapain piring dan sumpitnya di meja.
Yang pertama ada narabete. Narabete itu dijejerkan gitu ya, atau disiapkan bisa ya, dirapihkan juga bisa. Lalu ada tote, ambil ya. Lalu nomor 3 ini tabete, makan. Nomor 4 ini arate, cuci. Nah, kalau di meja gitu ya, biasanya sumpit dan juga piring itu dirapihkan, dijejerkan kan ya, minasan. Jadi jawabannya nomor 1 ya. Berikutnya yang nomor 22, di situ ada soalnya kesa sojiyo shitakara heya wa nani nani desu. Kesa tadi pagi, sojiyo shimasu artinya bersih-bersih. Di sini ada sojiyo shitakara gitu ya. Ini karena karena saya sudah bersih-bersih tadi pagi gitu. Heya wa kamarnya, kenapa tuh kamarnya? Setelah dibersihkan biasanya kamar kenapa? Nah, jawabannya nomor 1 ada kirei. Kirei itu artinya bersih. Jadi kirei itu punya 2 makna, selain cantik, dia juga punya makna bersih. Nomor 2, kitanai. Lawannya kirei ya. Kitanai artinya kotor. Sambang, akarui, cerah. Yombang, kurai, gelap. Nah, jadi jawabannya adalah nomor 1. Ini bersih. Jadi kamarnya bersih karena tadi pagi sudah dibersihkan. Berikutnya nomor 23. Kyou wa 500 nani nani oyogimashita. Oke, kyou, hari ini 500 apa? Oyogimashita. Oyogimas itu berenang. Oke, jadi hari ini saya sudah berenang nani nani 500. Maka di sini diisi apa? Yang pertama ada do. Do itu artinya kali gitu ya. Lalu nomor 2 ada bang artinya nomor. Lalu ada meter, meter itu meter. Lalu gram, gram itu gram. Karena di sini berenang, ya maka setelah 500 itu yang tepat diisi kata bantu bilangannya adalah meter ya. Berenang sejauh 500 meter. Tidak mungkin berenang sebanyak 500 kali ya. Bisa tepar deh dia ya. Jadi jawabannya nomor 3 ya. Sambang. Berikutnya nomor 24 minasang, di sini ada eki kara taishikan made no nani nani o kaite kudasai. Eki stasiun, kara artinya dari. Eki kara dari stasiun, taishikan made, taishikan itu kedutaan besar. Jadi sampai kedutaan besar, nani nani no o kaite kudasai. Tolong gambar atau tolong tulis juga bisa ya. Jadi tolong tulis titik-titik gitu ya dari stasiun sampai dengan kedutaan besar. Nah, jawabannya nomor 1 ada foto, ada chizu itu peta gitu ya. Nomor 1 shashing foto. Lalu nomor 3 tegami surat, nomor 4 kipu. Nah, kira-kira yang tepat kipu ini karcis ya. Karena di sini kata kerjanya adalah tulis atau menggambar ya. Jadi maksudnya jawabannya adalah nomor 2. Jadi tolong gambarkan peta dari stasiun sampai dengan kedutaan besar. Itu minasang. Berikutnya minasang soal nomor 25. Di sini ada urusai kara terebi o nani nani kudasai. Urusai, berisik. Kara, karena berisik gitu ya. Terebi o nani nani kudasai. Tolong titik-titik TV-nya. Oke, biasanya kalau berisik TV-nya diapain? Dijual. Bukan ya minasang, dilempar. Itu apalagi ya. Kita coba lihat pilihannya. Nomor 1, keshimasu, keshite kudasai. Keshimasu artinya mematikan atau meng-off-kan untuk benda listrik biasanya ya minasang. Lalu tsukete kudasai, tsukemasu. Ini lawannya keshimasu, menyalakan. Shimete, shimemasu, tutup. Akete, akemasu, membuka. Maka jawabannya yang tepat adalah nomor 1. Nih, tolong dimatikan TV-nya karena berisik begitu ya. Berikutnya nomor 26. Di sini ada kyou wa nani nani ga futte imasu. Kyou, hari ini. Nani nani ga futte imasu artinya turun. Kalau futte imasu, kurimas itu benda yang turun dari langit. Biasanya fenomena alam. Hujan atau salju. Jadi pilihannya bisa hujan, bisa salju. Kita lihat di pilihan nomor 1 ada kumori. Kumori artinya mendung.
masuk ya, turun mendung. Aneh. Hare, cerah. Turun cerah. Nomor 3, kaze. Kaze itu artinya adalah angin, turun angin. Nggak ada ya, minasang. Angin itu biasanya fukimas, bertiup. Fuite imas jadinya. Nah, yang betul adalah nomor 4. Nomor 4 adalah yuki ya. Jadi turun salju. Lanjut ke soal berikutnya minasang. Soal nomor 27. Nah, soal nomor 27 ini hako ni ringo ga nani-nani arimasu. Hako, kotak atau kardus, ringo, apel. Jadi di kardus ya, arimas artinya ada titik-titik apel. Oke, di sini karena jawabannya semua adalah jumlah gitu ya. Maka ada berapa apel yang ada di dalam kotak? Ini ada 5. Oke, 5 itu bahasa Jepangnya adalah itsutsu, minasang, 5 buah. Ya, untuk benda apel gitu ya. Jadi benda secara umum itu yang tidak terlalu besar gitu, itu pakainya su belakangnya ya. Jadi hitotsu, futatsu yang itu minasang. Jadi jawabannya nomor 2. Ne itsutsu, ada 5 buah. Nomor 28. Berikutnya, megane wa tsukue no nani-nani ni arimasu. Oke, megane, kacamata. Tsukue, meja. Ni arimasu, di atas meja, di atas ada gitu ya. Maksudnya si kacamata ada di atas meja gitu ya. Kalau lihat di gambar maka jawabannya atas meja. Atas adalah ue. Jadi yang nomor 4 gitu ya. Megane wa tsukue no ue ni arimasu. Kalau soba itu artinya di samping. Kalau yoko itu artinya di sisi. Kalau shita itu artinya di bawah. Maka jawabannya yang nomor 4. Ya, ue, atas. Hai, itu tadi soal bagian menebak kosakata mana yang tepat untuk masuk dan melengkapi kalimatnya. Berikutnya minasang, kita masuk ke soal yang bagian keempat. Nah, soal bagian keempat ini minasang harus mencari persamaan makna dari soal. Ya, jadi yang di garis bawah itu ada soal. Nah, di pilihan ada 1, 2, 3, 4. Dari adanya pilihan yang keempat itu mana yang maknanya mirip dengan soalnya. Contoh misalnya, koko wa deguchi desu, iriguchi wa achira desu. Artinya berarti di sini adalah pintu keluar. Pintu masuknya ada di sebelah sana. Kita coba lihat nomor 1, di sini pilihannya ada achira kara dete kudasai. Tolong keluar dari sebelah sana. Ini jawabannya salah ya. Karena kalau dari sebelah sana itu harusnya masuk. Karena pintu masuknya yang ada di sebelah sana. Nomor 2, achira kara orite kudasai. Tolong turun di sebelah sana. Ini salah juga ya, karena tidak ada menyebutkan orimas. Sambang, achira kara haite kudasai. Hayurimas, masuk. Tolong masuk dari sana atau dari sebelah sana. Jawaban ini benar. Karena pintu masuknya ada di sebelah sana, maka tolong masuk dari sebelah sana. Nih, kalau nomor 4, achira kara watatte kudasai. Tolong menyeberang dari sebelah sana atau dari arah sana. Ini juga salah karena tidak membahas watarimas, menyeberang. Jadi jawaban yang tepat dan mendekati makna dengan soalnya itu adalah nomor 3, sambang. Oke, kita masuk ke soal nomor 29. Soalnya di sini ada Maibang kuni no kazoku ni denwa shimasu. Maibang, setiap malam. Kuni no kazoku ni denwa shimasu. Denwa shimasu, menelpon. Partikelnya di sini adalah partikel biasanya digunakan untuk menelpon. Menelpon ke siapa? Menelpon ke kuni no kazoku, keluarga yang ada di negara saya. Maka setiap malam saya menelpon kepada keluarga yang ada di negara saya. Kita lihat pilihannya nomor 1. Yoru wa tokidoki kuni no kazoku ni denwa shimasu. Malam hari, tokidoki itu kadang-kadang ya, saya menelpon keluarga saya yang ada di negara saya. Ini jawabannya salah karena tokidoki, kadang-kadang. Padahal di soal ada maibang,
setiap malam. Nomor 2, asa wa tokidoki kuni no kazoku ni denwa shimasu. Ini juga salah karena di sini ada asa. Asa itu pagi, ya. Dia di soal itu teleponnya bukan pagi hari, tapi setiap malam. Yang nomor 3, yoru wa itsumo kuni no kazoku ni denwa shimasu. Yoru malam hari, itsumo selalu, kuni no kazoku ni denwa shimasu. Itsumo bisa juga diterjemahkan biasanya ya. Jadi pada malam hari biasanya saya menelpon keluarga yang ada di negara saya. Ini yang betul jawabannya. Jadi jawabannya adalah nomor 3, sambang. Ya. Hai, berikutnya minasang, nomor 30. Kono machi ni wa yumei na tatemono ga arimasu. Oke, kono machi ni wa, di kota ini, yumei na tatemono. Tatemono itu artinya adalah gedung. Yumei itu terkenal. Jadi ada gedung yang terkenal di kota ini. Oke, kita coba lihat pilihannya nomor 1. Kono machi ni wa yumei na biru ga arimasu. Di kota ini ada gedung yang terkenal. Biru di sini artinya gedung ya. Minasang. Biru itu singkatan dari building. Build-nya yang diambil jadi biru. Ya, kalau misalnya bunyinya panjang, biru itu artinya bir. Kalau biru saja dia artinya gedung. Jadi ini jawabannya sudah ketahuan nomor 1 ya minasang. Sudah pasti nomor 2 sampai 4 salah. Kita coba lihat aja. Di sini soalnya ada ocha ga arimasu. Ocha itu teh. Jadi yang nomor 2 ini kalimatnya artinya di kota ini ya terdapat atau ada teh yang terkenal. Yang nomor 3 ada keki, kue. Yang nomor 4 ada koeng. Koeng itu taman. Maka yang tepat adalah biru ga arimasu. Biru ini maknanya sama dengan hatemo. Lanjut ke soal berikutnya minasang. Soal nomor 31. Di sini ada sono eiga wa omoshiroku natta desu. Oke. Eiga film. Sono kata tunjuk untuk benda. Sono eiga wa film itu omoshiroku nakatta desu. Jadi artinya omoshiroi itu seru karena di sini ada kunai gitu ya, tidak seru. Ada lampau. Kata di sini tidak seru, menunjukkan aspeknya sudah lampau. Mungkin dia habis nonton film, sudah terjadi nonton filmnya ya, sudah lampau lalu dia ceritakan. Maka bentuknya negatif lampau. Kunakatta. Nah, yang mana maknanya yang sama dengan omoshiro kunakatta? Di sini yang pertama pilihannya sono eiga wa tanoshikatta desu. Ini salah ya, minasang ya. Lalu yang nomor 2, sumaranakatta desu, sumaranai. Bosan. Sumaranakatta desu bisa diterjemahkan membosankan, gitu ya. Lalu kita lihat dulu coba yang nomor 3. Di sini ada mijikakatta desu. Mijikai pendek. Jadi film ini pendek. Salah ya. Nomor 4, nagakatta desu. Nagai panjang. Jadi jawabannya yang nomor 2. Sumaranakatta desu. Sumaranai itu artinya membosankan. Omoshiroku nakatta desu artinya tidak seru atau tidak menarik. Maka inilah jawabannya. Berikutnya minasang soal nomor 32. Di sini ada Tanjoubi wa ni rokugatsu 15 nichi desu. Jadi ulang tahun ya, Tanjoubi itu ulang tahun saya. Rokugatsu bulan Juni ya minasang, tanggal 15. Oke, sekarang kita coba lihat nomor 1 pilihannya. Rokugatsu 15 nichi ni kekkon shimashita. Kekkon shimasu itu menikah. Saya menikah pada bulan 6 tanggal 15 atau 15 Juni. Ini salah karena tidak membahas menikah ya. Lalu nomor 2, Rokugatsu 15 nichi ni testo ga hajimarimashita. Ini pada 15 Juni tesnya dimulai. Ini salah juga ya. Lalu nomor 3, Rokugatsu 15 nichi ni umaremashita. Umaremashita itu artinya adalah lahir, umaremas. Yang ini benar. Saya lahir pada bulan Juni tanggal 15. Nih, Tanjoubi itu kan tanggal lahir ya, atau hari ulang tahun. Maka jawabannya sambang. Nih. Berikutnya nomor 33 minasang. Di sini ada 2 nen mae ni Kyoto e ikimashita. 2 nen mae ni, 2 nen. Ini 2 tahun. Kalau ada mae ni artinya menjadi 2 tahun yang lalu.
Kyoto ikimashita. Pergi ke Kyoto ya. Ikimashita artinya pergi, di sini partikel yang artinya ke. Jadi 2 tahun yang lalu saya pergi ke Kyoto. Mana maknanya yang mirip atau mendekati? Nomor 1, Kino Kyoto ikimashita. Kemarin saya pergi ke Kyoto. Salah. Nomor 2, Ototoi Kyoto ikimashita. Ototoi itu artinya 2 hari yang lalu. Salah ya, minasan. Kyonen Kyoto ikimashita. Tahun lalu saya pergi ke Kyoto. Salah ya, karena 2 tahun yang lalu. Nah, jawabannya udah pasti yang nomor 4 ya. Jadi, ninenmae itu artinya sama dengan ototoshi. Ototoshi itu artinya 2 tahun yang lalu. Jadi, ototoshi Kyoto ikimashita. Kotae wa 4番です. Tsuki. Sudah habis? Sudah owarimashita ya, minasan. Nah, jadi sampai nomor 33, minasan harus menyelesaikan selama 25 menit. Saya bisa menyelesaikan bahkan kurang dari 25 menit. Minasan juga pasti bisa. Yang pertama memang minasan itu persiapannya harus matang ya. Lalu yang kedua, minasan itu jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan. Itu ya, berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, yang agamanya Islam tidak usah membaca Yasin kepanjangan, waktunya keburu habis, cukup Bismillahirrahmanirrahim ya. Lalu kerjakan gitu. Intinya itu ada di persiapan. Dan fokus juga ya saat mengerjakan, minasan ikuti peraturan yang ada, seperti jangan mengaktifkan handphone pada saat mengerjakan soal JLPT gitu ya. Lalu jangan berbuat curang itu saat mengerjakan soal JLPT gitu ya. Jadi saya yakin minasan bisa mengerjakannya. Penting persiapannya matang. Lalu tadi tips dari saya saat mengerjakan soal kanji itu, minasan tidak perlu dibaca semua kalimatnya ya minasan. Jadi saat mengerjakan kanji, minasan cukup membaca yang digarisbawahi. Jika sudah mendapat cara bacanya gitu ya, atau sudah paham, jadi langsung ke soal berikutnya. Kurang dari 10 detik malah ya bisa mengerjakan soal kanji semuanya. Hai minasan, itu dia tadi pembahasan kita mengenai latihan soal JLPT N5 gitu ya, soal vocabulary atau soal penguasaan kosakata. Gimana minasan? Susah kah? Untuk minasan yang bulan Juli akan menghadapi ujian JLPT gitu ya, semangat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu, lalu tadi ya belajar dengan sungguh-sungguh gitu ya, hingga hasilnya nanti tidak mengecewakan. Nah, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih minasan sudah menonton sampai dengan selesai. Next berikutnya videonya kami juga akan membahas contoh-contoh soal JLPT 4, 3 gitu ya. Jadi minasan mohon supportnya dengan cara subscribe video channel YouTube kami ya, dan juga like, dan boleh juga share kepada teman-teman minasan. Sore dewa minasan, mata imashou.